Halo teman-teman, aku di sini mau ngejelasin pengertian anggaran borongan dan administrasi anggaran borongan. Anggaran borongan apa sih? Anggaran borongan adalah perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek atau sistem pekerjaan borongan. Dalam sistem ini, kontraktor harus atau pekerja dibayar berdasarkan hasil kerja yang telah disepakati. Detail dalam anggaran borongan. 1. Biaya material. Biaya materialnya apa aja sih bang? Biaya materialnya tuh ada semen, pasir, kayu, beton, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Tenaga kerja itu digaji sesuai dengan kemampuan pekerjanya masing-masing. Contohnya seperti tukang kayu, tukang besi, tukang aci, dan tukang plester itu dia berbeda-beda gajinya. Sesuai dengan volume yang mereka kerjakan juga. Yang ketiga, biaya peralatan. Biaya peralatan itu kita bisa nyewa atau membeli alat yang kita perlukan. Contohnya seperti palu, gergaji, paku, meteran, dan lain-lain. Yang keempat, biaya overhead. Biaya overhead itu biaya yang langsung seperti listrik, air, keamanan, transportasi, dan biaya-biaya yang tak terduga. Yang kelima, keuangan kontraktor. Margin keuangan yang diambil oleh kontraktor atas pekerjaan. Contohnya kayak sesuai dengan bobot yang kontraktor kerjakan. Oke, kita masuk tahap kedua. Pengertian anggaran produksi. Pengertian anggaran produksi adalah perencanaan biaya yang mencakup semua aspek produksi dalam satu periode tertentu. Anggaran ini digunakan untuk memastikan bahwa produksi berjalan dengan efisien dan sesuai dengan yang ditentukan. Dalam anggaran produksi, perkiraan volume produksi, jumlah unit yang akan dibuat, biaya baku, estimasi bahan mentah yang diperlukan dalam produksi, biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja yang langsung terlibat dalam produksi, biaya overhead pabrik, biaya listrik, mesin, pemeliharaan, dan administrasi produksi. Yang kelima, biaya distribusi, estimasi biaya untuk pengiriman produk ke konsumen atau ke distributor. Nah, dari pengertian anggaran produksi ini, kita memiliki 5 hal-hal penting. Contohnya seperti perkiraan volume produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga, biaya overhead pabrik, biaya distribusi. Dari 5 ini, kita tidak boleh melewatkan poin penting dari 5 ini. Oke, kita lanjut ke contoh tabel anggaran borongan. Nah, ini contoh tabel anggaran borongan. Yang pertama, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, bata, pekerjaan atap, pekerjaan plesteran, dan pekerjaan finishing. Dari 7 ini, kita yang poin pertama dulu nih. Pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu kita ukur dulu setiap volumenya. Kalau yang di sini volumenya 50, satuannya kubik, harga per meternya itu 50.000. Jadi 50 kali 50.000 sama dengan 2.500.000. Itu contoh hitungan pekerjaan tanah. Sama seperti yang lainnya ya teman-teman. Kita hitung tuh dari volumenya dulu, terus ke harga satuan.
Kayak pekerjaan pondasi volumenya 20 meter per kubik. Harganya 150.000, 20 dikali harga satuannya 150, total biayanya 3 juta. Seperti itu ya teman-teman. Kalau pekerjaan beton, dinding bata, pekerjaan atap, pekerjaan plesteran, dan pekerjaan finishing itu sama ya teman-teman. Kita mengikuti hitungan volume dan satuannya ya. Oke, kita sekarang lanjut ke administrasi anggaran borongan. Administrasi anggaran borongan apa sih? Administrasi anggaran borongan itu yang pertama, nama proyek, lokasi, alamat, nama kontraktor, dan tanggal. Dan yang di sini pertama data proyek. Data proyek itu apa aja sih isinya? Yang pertama itu nama proyek. Yang kedua lokasi proyek. Yang ketiga nama kontraktor atau pelaksana, bisa diwakili oleh logistiknya juga. Yang keempat pemilik proyek. Yang kelima mulai tanggalnya berapa sampai dengan tanggal selesainya berapa. Dan yang terakhir di sini metode pembayaran. Biasanya itu dari developer menggunakan termin atau transfer sih. Kalau cash tuh jarang ada ya teman-teman. Biasanya sih metodenya termin atau transfer aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2, rincian anggaran borongan. Rincian anggaran borongan itu terdiri dari 7. Yang pertama pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan plafon, dan pekerjaan finishing ya teman-teman. Untuk pekerjaan persiapan, contoh pertama tuh kita harus persiapan lahannya dulu. Yang kedua ya persiapan pekerjaan tanah. Contohnya seperti kita mau masang boplang. Dan yang ketiga pekerjaan pondasi. Pondasinya itu kita sesuaikan dengan prosedur tanahnya ya teman-teman. Contohnya kita mau memakai pancang atau memakai tapak lajur. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, jadwal pembayaran. Jadwal pembayaran menyesuaikan sistem pembayaran borongan. Biasanya dicicil berdasarkan progres pekerjaan. Contohnya 1. Uang muka atau DP 20%. Yang kedua setelah 30% pekerjaan. Yang ketiga setelah 70% pekerjaan. Dan yang terakhir setelah 100% pekerjaan. Yang pertama itu uang muka. Biasanya kontraktor mengasih uang muka ke developer dulu ya teman-teman. Setelah itu barulah kontraktor mengerjakan unit-unit sesuai progres yang mereka ingin tagih. Yang pertama mereka nagih 30% dulu. Kedua, setelah progresnya sudah mencapai 70%, baru mereka bisa menagih ke developer. Setelah sudah semuanya, kontraktor akan nagih uang muka 100%. Oke, kita bakal lanjut ke nomor 4, catatan penting. Catatan penting ini nomor 1 itu pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang telah disepakati. Yang kedua, jika terjadi perubahan pekerjaan di luar kesepakatan awal, perlu dibuat adendum kontrak. Yang ketiga, kontraktor bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sesuai spek yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut ke tahap terakhir, persetujuan. Dokumen ini harus ditandatangani oleh pihak terkait sebagai bukti kesepakatan. Contohnya di sini pemilik proyek, kontraktor, dan pelaksana proyek. Yang pertama ini
pemilik proyek itu harus mengetahui dan melihat unit yang akan diserah terimakan bersama kontraktor dan pengawas proyek. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.